warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Putri Adelia, NIM 2019-33138, Prodi PGSD dari Universitas Sunan Kudus. Nah, di sini saya akan review modul yang telah saya buat, mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Nah, di dalam cover ini ada modul, terus judul modul, nama penulis, terus ada gambaran mengenai yang mencerminkan dari modul ini. Maksudnya yang mencerminkan materi yang telah saya buat. Nah, di sini mereka itu bermain berbeda, tapi mereka tetap rukun. Mereka tetap bersatu. Nah, ini bisa contohnya itu bentuk persatuannya. Terus ini juga ada Fakultas Guru dan Universitas Mulia Kudus untuk SD atau MI kelas 1. Terus selanjutnya prakata. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan modul dengan tepat. Modul ini berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 5 pengalaman khusus, tema 1 pengalaman masa kecil untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 sekolah dasar. Dalam modul ini, saya membahas mengenai bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan silsilah Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan modul ini, maka saya mengucapkan terima kasih. Modul ini saya sendiri menyusun dari tantangan melihat beberapa anak-anak di lingkungan saya yang terlihat masih malu-malu dalam berbicara untuk mengungkapkan pendapatnya. Dengan rutin, siswa berlatih dalam mengungkapkan pendapatnya. Itu juga termasuk dapat melatih keterampilan berbicara. Tujuan dari penulisan modul ini sendiri untuk melatih keterampilan berbicara siswa agar lebih aktif dalam mengungkapkan sebuah ide, gagasan, maupun pendapatnya dalam menanggapi sebuah masalah atau kejadian. Semoga modul ini bisa menjadi pedoman dalam melatih keterampilan berbicara siswa. Dalam proses pembelajaran nantinya, ada materi masa kecil, mendalami materi tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pembelajaran berbicara terdapat 6 materi, yaitu membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Dalam 6 materi tersebut nantinya ada materinya masing-masing dan terdapat medianya juga, tetapi sebagian yang sekiranya cocok untuk diberi materi dalam proses pembelajarannya. Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan modul ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, saya berharap semoga modul ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Demikian dengan modul ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bangun demi kesempurnaan terbaik. Nah, di sini waktu saya maksudnya pada tanggal 17 November 2019, atas nama saya Astari Putri Adelia. Terus yang kedua itu ada daftar isi. Dalam daftar isi nanti kita bahas ada prakata, daftar isi, peta konsep, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan modul, itu ada 2, petunjuk bagi guru, petunjuk bagi siswa, petunjuk belajar, terus kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembacaan berbicara itu meliputi nanti ada membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Terus ada lampiran, yang pertama itu lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua itu lampiran data wawancara. Nah, kita masuk ke peta konsep pembelajaran berbicara. Nah, sebelum ke 6 materi pembelajaran bicara itu, di sini saya akan mengajak siswa untuk mengingat pengalaman pada masa kecil. Terus kedua, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi ini
saya ambil data itu wawancara guru guru saya guru saya atau guru saya itu ada bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan padi dan kapas. Terus pengalaman masa kecil yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini nanti membaca itu judulnya itu pengalaman bersejarah dalam keluarga, kosakata, pengalaman budaya setempat, struktur, pengalaman berwawasan di jalan bertemu teman, terus menulis lambang-lambang yang terdapat dalam Garuda Pancasila, pragmatik, pengalaman pergi ke pasar, dan yang terakhir itu apresiasi sastra, pengalaman kerja bakti. Nah, sebelum mempelajari materi, tentunya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari membaca itu meningkatkan daya tarik siswa dalam membaca agar penguasaan materi bisa tertanamkan dalam dirinya sehingga anak percaya diri dalam berbicara. Terus kedua, kosakata. Meningkatkan kosakata siswa yang belum dimengerti dalam mendalami materi. Terus struktur. Siswa diharapkan bisa mengeja suatu kata atau kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Menulis. Meningkatkan keterampilan membaca karena sangat berkaitan dengan menulis. Meningkatkan daya ingat siswa melalui menulis sehingga siswa bisa kreatif dalam mengolah suatu kata. Pragmatik. Meningkatkan bakat siswa dalam memperagakan drama sederhana dan berakting. Yang terakhir, apresiasi sastra, meningkatkan sikap kritis dalam diri siswa dalam menanggapi sebuah teks bacaan. Nah, lanjut ke petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan ini ada dua, petunjuk bagi guru. Yang pertama itu membantu siswa dalam merencanakan proses belajar. Dua, membimbing siswa dalam memahami konsep, analisis, dan menjawab pertanyaan mengenai proses belajar. 3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. Terus yang kedua itu petunjuk bagi siswa. Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Apabila materi belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru. 2. Kerjakan setiap tugas evaluasi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga, jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanya kepada guru. Nah, selanjutnya petunjuk belajar dari 6 materi. Sebelum ke 6 materi pembelajaran berbicara, siswa bisa mengingat kembali pengalaman pada masa kecil dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah ada dan membaca untuk mendalami materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipaparkan dalam modul ini. Berikut petunjuk pembelajaran berbicara yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Membaca. A. Membaca. Siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa diminta menceritakan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. 3. Siswa berhak bertanya jika ada kesulitan dalam memahami materi. 4. Setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. 5. Dalam proses pembelajaran materi membaca, guru akan menggunakan beberapa metode yaitu metode menceritakan kembali dan metode pertanyaan menggali. 2. Kosakata. 1. Guru harus membacakan materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus menyimak materi yang dibacakan oleh guru agar materi tersampaikan dengan jelas. 3. Guru memberikan contoh dalam mengartikan kosakata dan menjawab lawan kata dari sebuah kata atau kalimat yang terdapat dalam materi. 4. Guru menyiapkan sebuah media, yaitu kertas kejutan, kepada siswa. Setelah itu, siswa bisa mengerjakannya dengan baik. 5. Dalam proses pembelajaran materi,
kosakata guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ulang ucap, metode melanjutkan, dan metode menjawab pertanyaan. Struktur. Guru harus membacakan materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus menyimak materi yang dibacakan oleh guru agar materi tersampaikan dengan jelas. 3. Guru harus memberikan contoh mengeja kata atau kalimat dengan benar. 4. Guru menyiapkan sebuah media, kota asik kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. 5. Dalam proses pembelajaran materi struktur, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ulang ucap dan metode struktural analisis sintesis. Selanjutnya, menulis. 1. Siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa mengumpulkan gambar dengan tepat. 3. Guru menyiapkan sebuah kertas kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. 4. Setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. 5. Dalam proses pembelajaran materi menulis, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode reka cerita, gambar, dan metode pertanyaan menggali. Pragmatik. 1. Siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa memperagakan drama sederhana yang telah disediakan dalam materi. 3. Siswa harus bisa berinteraksi dengan sekitar melalui media kaleng ajaib agar siswa dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi di umum. 4. Dalam proses pembelajaran materi pragmatik, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode dramatisasi dan metode bertelepon. Apresiasi sastra. 1. Siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa menanggapi sebuah teks cerita dalam materi. 3. Setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. 4. Dalam proses pembelajaran materi apresiasi sastra, guru akan menggunakan metode menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar sebelum masuk ke materi ya. Nah, kompetensi inti. Kompetensi 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Terus kompetensi dasar 3.1. Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara, Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya sebelum ke materi, mari kita mengajak siswa mengingat masa kecilnya. Ayo mengingat. Masih ingatkah kamu saat masih kecil dahulu? Saat kamu masih kecil, kamu digendong ayah atau ibumu? Saat masih kecil, aku bersama. Nanti di sini siswa akan menjawab secara langsung. Aku suka bermain dengan. Aku bersama ibu di dapur melakukan pekerjaan. Saat masih kecil, aku suka ngambil ketika bla bla bla. Nah, nanti di sini akan dijawab siswa secara langsung. Berikutnya, pengalaman masa kecil adalah pengalaman berharga. Setiap orang pasti memiliki pengalaman masa kecil. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, di sini nanti siswa akan mengamati gambar. Nah, di sini itu ada gambar sebuah keluarga.
Kalau yang atas ini tadi ada gambar saat anak masih kecil, dia digendong oleh ayahnya. Dan di sekitarnya itu ada ibu dan ayahnya. Tapi anak ini digendong oleh ayahnya. Terus selanjutnya ada gambar anak yang bermain di taman. Nah, di sini nanti siswa ayo coba menceritakan pengalaman saat masa kecil. Nah, di sini nanti siswa akan menceritakan pengalamannya sesuai gambar tersebut. Terus selanjutnya, sebelum ke materi 6 materi pembelajaran bicara. Nah, di sini kita harus mendalami materi. Dalam materi ini hasil wawancara dari guru saya. Nah, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kita bisa melakukan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal, contohnya beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, tolong menolong meskipun memiliki agama yang berbeda. Nah, yang tadi yang ini mengingat masa kecil, nanti siswa diminta untuk membaca dan memahaminya serta menjawab pertanyaan yang telah ada di modul. Nah, yang untuk mendalami materi ini akan dibacakan oleh guru. Nah, selanjutnya 2 itu ada rantai. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, maka dari itu kita sama manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Selanjutnya yang 3 ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sila ketiga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, terus menjaga hubungan baik dan teman-teman satu negara meskipun beda suku, agama, dan bahasa. Terus yang keempat, kepala banteng. Banteng merupakan lambang dari sila keempat.
Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, yakni orang yang berdiskusi dan berkumpul. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil bermusyawarah dengan lapang dada. Terus yang terakhir 5. Padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Kita bisa menerapkan sila kelima dengan melakukan beberapa hal, misalnya bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menghormati dan menghargai orang lain. 3. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. 4. Saling tolong-menolong sesuai kemampuan masing-masing. Nah, di sini dalam pembelajaran berbicara tentunya ada 6 materi ya. Yang pertama itu membaca, 2. kosakata, 3. Itu ada struktur, 4 menulis, 5 pragmatik, dan yang terakhir itu ada apresiasi sastra. Nah, dalam pembelajaran berbicara ini nanti ada beberapa materi yang dibacakan oleh guru dan ada beberapa materi yang dibaca oleh siswa sendiri. Nah, dalam pembelajaran berbicara ini nanti setiap materi ada evaluasi yang harus dikerjakan, yang harus dipraktekkan oleh siswa. Nah, di sini nanti guru akan menyediakan medianya juga sesuai materi yang telah diberi medianya ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran berbicara. Pengalaman masa kecil yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, membaca. Nah, ceritanya itu ada pengalaman bermusyawarah dalam keluarga. Ceritanya gini. Suatu hari, aku dan ibuku ingin liburan. Tapi adikku dan kakakku tidak setuju karena mereka ada kegiatan di sekolahnya. Dan ayahku setuju asalkan semua tidak ada yang keberatan. Lalu adik dan kakakku berpendapat jika liburannya menunggu waktu yang tepat karena bagi mereka aku dan ibu terlalu mendadak mengasih infonya. Melihat aku, adik dan kakakku saling berpendapat, ayahku tiba-tiba menghentikan perbincanganku dan mengajak kita semua berdiskusi dengan baik agar tidak ada permusuhan di antara satu keluarga. Dan akhirnya kita semua setuju yang disarankan oleh ayah dan mendapatkan diskusi yang tidak saling memberatkan orang. Dalam menyelesaikan masalah di atas dengan diskusi maupun bermusyawarah itu termasuk pengalaman Pancasila keempat. Nah, contohnya ada sebuah keluarga yang sedang bermusyawarah. Nah, dalam materi membaca ini tentunya ada evaluasi dan metode yang digunakan. Nah, nanti di sini siswa akan membaca, kemudian siswa bisa menceritakan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan setelah itu, guru akan bertanya seputar cerita di atas ya, cerita tentang yang ini tadi, materi yang ada membaca. Nah, dalam metode yang digunakan itu ada metode menceritakan kembali, metode pertanyaan menggali. Di sini nanti siswa akan bercerita kembali dengan bahasa sendiri. Terus ada metode pertanyaan menggali. Di sini nanti guru akan memberikan pertanyaan tentang seputar cerita di atas kepada siswa. Nah, materi selanjutnya, kosakata. Dalam kosakata ini ada bacaan yang berjudul Pengalaman Budaya Setempat.
Pada waktu kecil, aku pernah tinggal di Semarang. Di sekitar tempat tinggalku rata-rata orang Cina. Di sana ketika hari raya Imlek, biasanya aku menunggu angpau di depan rumah orang Cina. Mereka memberikanku angpau, padahal kita berbeda agama dan berbeda suku etnis, tapi mereka tetap ramah. Dan juga kebalikannya, ketika hari raya Kurban, orang Cina pun tidak merasa terganggu. Di sana juga tidak ada strata sosial yang membatasi hubungan antara satu sama lain. Aku di sana pun bebas bermain dengan siapa saja. Misalnya ketika aku bermain di lapangan kompleks, itulah bentuk persatuan Indonesia. Semuanya menjadi satu, baik itu anak-anak sebelah desa ataupun anak-anak desa di tempatku. Nah, dari cerita di atas itu merupakan bentuk persatuan Indonesia dan itu termasuk pengalaman Pancasila ketiga. Contohnya ini, ada gambarnya. Nah, di sini itu menceritakan ada seorang Cina yang memberikan angpau. Terus ada anak-anak yang main di lapangan. Pada mereka tidak satu desa, tapi mereka tetap bersatu. Nah, dalam cerita di atas, cerita kosakata di atas, nah nanti guru akan membaca teks di atas, kemudian siswa diminta untuk mengartikan kosakata dan mengerjakan lawan kata yang telah disediakan guru. Tapi sebelum itu guru akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti guru akan memberikan sebuah kertas ini media kertas kejutan. Kertas kejutan ini nanti isinya ada beberapa soal dan ini untuk mengartikan kosakata. Terus ada nanti siswa juga mengisi lawan kata dari kalimat yang sudah telah ditentukan dari guru. Ya, metode yang digunakan itu ada metode ulang ucap. Dalam metode ulang ucap ini siswa menyimak ketika guru menyampaikan materi. Metode melanjutkan. Nah, di sini nanti guru akan memberikan contoh yang terlebih dahulu. Setelah itu soal selanjutnya akan dilanjutkan siswa sendiri. Yang ketiga itu metode menjawab pertanyaan. Nah, di sini siswa nanti akan mengerjakan tugasnya. Nah, nanti guru juga akan memberikan pertanyaan. Nanti siswa bisa menjawabnya. Terus yang ketiga ini struktur. Nah, ceritanya itu pengalaman berpapasan di jalan bertemu teman. Pada hari Minggu, aku tidak sengaja berpapasan dengan temanku yang berbeda agama. Aku melihat dia ingin ke arah gereja, tapi sebenarnya itu aku menghampirinya. Aku hanya menyapa dengan nama panggilannya. Kemudian dia juga menyapaku. Nah, di situ kita berbincang-bincang masalah agama. Dan dia tidak membeda-bedakan antara agamaku dan agamanya. Dia Kristen, tempat ibadahnya di gereja, aku Islam, tempat ibadahku di masjid. Kita berteman sejak kecil, tapi kita saling menghargai kepercayaan agama yang dianut masing-masing. Nah, data di atas merupakan pengalaman Pancasila ke-1. Contohnya, ini ada gambar. Yang ini itu orang Islam, dan ini orang Kristen. Nah, di sini nanti ada evaluasi strukturnya juga. Nanti di sini guru akan membaca teks di atas, kemudian siswa diminta kembali untuk mengeja kata atau kalimat yang telah disediakan oleh guru. Metode yang digunakan itu metode ulang ucap. Nah, nanti di sini siswa akan menyimak materi yang disampaikan oleh guru. Metode SAS. Nah, di sini nanti siswa diajak mengeja kata atau kalimat yang telah disediakan oleh guru. Nah, nanti ada media yang digunakan yaitu kotak asik. Kotak asik ini nanti ada beberapa soal. Intinya itu siswa diajak untuk mengeja
dengan cara menulis, dan nantinya siswa akan mengejanya juga dengan diucap juga ya. Nah, yang keempat itu ada menulis lambang-lambang yang terdapat dalam Garuda Pancasila. Nah, evaluasinya menulis itu gini. Dari gambar di atas, siswa dapat mengurutkan lambang-lambang yang terdapat pada Garuda Pancasila. Kemudian siswa dapat menuliskannya kembali. Metode yang digunakan itu metode rekat serta gambar. Nah, di sini siswa nanti bisa mengurutkan lambang-lambang yang terdapat di Garuda Pancasila. Nah, di sini kan acak. Nanti siswanya akan mengurutkan gambar tersebut. Dan kemudian siswa dapat menuliskan kembali di kertas. Dua itu metode pertanyaan menggali. Nah, nanti siswa akan diberikan pertanyaan dari guru mengenai gambar lambang-lambang yang terdapat dalam Garuda Pancasila. Misalnya ya, ini gambar apa? Dan ini menunjukkan sila berapa, dan nanti siswa diminta untuk menyebutkan bunyinya. Bunyi dari ini tadi, bintang. Misalnya, bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus pragmatik. Pengalaman pergi ke pasar. Pada hari Minggu, aku dan kedua orang tuaku pergi ke pasar. Pasar adalah tempat jual beli, di mana ada penjual dan juga ada pembeli. Kita bisa menawar harga. Di pasar ada banyak orang yang berjualan bermacam-macam, dari keperluan makanan maupun sandang. Di pasar ada juga anak-anak dan juga ada orang dewasa. Kita harus hormat kepada orang yang lebih dewasa dari kita, karena menghormati orang lain merupakan pengalaman Pancasila kelima. Contohnya, nah di sini ada seorang siswa yang membantu kakek ingin masuk ke bis atau angkot. Terus nanti di sini juga ada contoh dialog antara penjual dan pembeli. Nah, ini gambarnya. Ini ada penjual dan ini pembeli. Judulnya itu, dialognya itu membeli barang. Pembeli, permisi Bu, bayamnya ada. Penjual, ada Bu, mau beli bayam berapa ikat? Pembeli, ya, 2 ikat saja Bu, berapa harganya? Penjual menjawab, 1 ikat harganya 2.000, jadi 2 ikat harganya 4.000. Pembeli, tambah jagung dan wortelnya juga ya Bu. Penjual, jagung dan wortel beli berapa Bu? Pembeli menjawab, jagungnya 2, wortelnya 3. Penjual, totalnya 10.000 Bu. Pembeli, ini uangnya, terima kasih. Penjual menjawab, terima kasih Bu. Nah, di sini itu menggambarkan tentang dia menghormati orang lain. Nah, dari evaluasinya dari pragmatik, dari tes di atas, siswa bisa memperagakan drama sederhana yang telah diajarkan oleh guru. Nanti di sini siswa akan mempraktekkan ini dengan gurunya sendiri. Terus, dan setiap siswa bisa memperhatikan cara berkomunikasi melalui telepon yang bahas pengalaman kecil yang berhubungan dengan siswa Pancasila untuk judul bebas. Nah, di sini siswa nanti akan bermain telepon yang dari kaleng ajaib. Nah, medianya itu kaleng ajaib. Nanti di sini siswa akan bermain bertelepon dengan gurunya sendiri. Karena keterbatasan murid ya, nanti saya ambil 1 murid saja. Jadi nanti siswa bisa bertelepon dengan gurunya sendiri. Nah, metode yang digunakan itu metode dramatisasi. Nanti di sini siswa itu akan
memperagakan drama sederhana yang di atas tadi. Terus kedua itu metode bertelepon. Nanti ini siswa akan bertelepon, berkomunikasi melalui telepon kaleng ajaib ini sama gurunya yang membahas pengalaman kecil yang berhubungan dengan siswa Pancasila. Judulnya bebas. Nah, yang terakhir itu apresiasi sastra. Nah, judulnya itu pengalaman kerja bakti. Ceritanya begini, setiap hari Minggu di daerahku, tepatnya di Brimrejo, biasanya ada kerja bakti jika ada pembangunan rumah, masjid, dan lain-lain. Contohnya dalam pembangunan masjid, biasanya ada beberapa ibu yang dijadwal bergilir dalam memberikan konsumsi, dan tentunya itu sudah ada kesepakatan sebelum dibentuk strukturnya. Dan untuk bapak biasanya membantu mendirikan bangunan dengan tenaga tanpa upah. Dalam kerja bakti ini tentunya semua warga Brimrejo, baik yang kaya maupun yang biasa, mereka tetap saling membantu dan mendirikan masjid. Di sini juga mereka tidak beda-bedakan antara orang yang berpendidikan maupun tidak, karena semua adalah milik Allah. Jadi tidak ada yang perlu disamakan dalam diri kita sendiri. Nah, dari cerita di atas itu merupakan pengalaman Pancasila kedua. Contohnya ini ada kerja bakti membangun masjid. Evaluasi dari apresiasi sastra. Nanti siswa diminta untuk membaca cerita tersebut dan ada pertanyaan gini. Jika seandainya sebelum jadwal tertentu ada seorang ibu yang sudah setuju dengan pilihannya, tapi menolak melakukan kewajiban pada hari dilaksanakannya kerja bakti, bagaimana pendapat tentang apa yang dilakukan ibu tersebut? Nah, nanti di sini siswa akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dalam modul ini. Nah, nanti gunanya untuk agar siswa itu bisa kritis melalui cerita di atas. Metode yang digunakan itu menjawab pertanyaan. Di sini nanti siswa akan menjawab pertanyaan dari guru. Nah selanjutnya ini nanti lampiran di sini itu ada dua. Yang pertama itu rencana pelaksanaan pembelajaran dan yang kedua itu data wawancara. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, satuan pendidikan itu sekolah dasar kelas 1 semester 2 tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman sekecil muatan terpadu pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pertama alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 40 menit. Nah, yang pertama itu kompetensi. Kompetensinya ini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya rumah sekolah. B. Itu kompetensi dasar indikator. Kompetensi dasarnya itu bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri, sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, bertutur kata dengan bahasa yang santun sesuai dengan sila-sila Pancasila, berani tampil di depan teman sebagai bentuk percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila, menjalin persahabatan dengan teman untuk mewujudkan kerukunan sesuai dengan sila-sila Pancasila, menyelesaikan tugas secara mandiri sesuai dengan sila-sila Pancasila. Terus C. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dengan memberikan materi cerpen atau tes bacaan, siswa dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam membaca agar penguasaan materi bisa tertanamkan dalam dirinya sehingga anak percaya diri dalam berbicara. 2. Dengan membaca dan memahami materi cerpen atau teks bacaan, siswa dapat meningkatkan kosakata siswa yang belum dimengerti dan mendalami materi. 3. Dengan membaca dan memahami materi cerpen atau teks bacaan, siswa diharapkan bisa mengejar suatu kata atau kalimat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat meningkatkan keterampilan membaca karena sangat berkaitan dengan keterampilan menulis.
5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat meningkatkan daya ingat siswa melalui menulis sehingga siswa bisa kreatif dalam mengolah suatu kata. 6. Dengan memberikan contoh drama dan acting, siswa dapat meningkatkan bakat siswa dalam meragakan dalam sederhana dan berakting. 7. Dengan membaca dan memahami materi cerpen atau teks bacaan, siswa dapat meningkatkan sikap kritis dalam diri siswa dalam menanggapi sebuah teks bacaan. D. Materi pembelajaran. 1. Mengingat pengalaman masa kecil. 2. Penerapan simbol-simbol sila Pancasila, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas dalam lambang negara, Garuda, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pembelajaran berbicara itu ada membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode membaca itu ada metode menceritakan kembali dan metode pertanyaan menggali. Kosakata itu metode ulang ucap, metode melanjutkan, dan metode menjawab pertanyaan. Struktur, metode ulang ucap dan metode struktural analisis sintesis. 4. Metode reka cerita gambar dan metode pertanyaan menggali. 5. Metode dramatisasi dan metode bertelepon. 6. Apresiasi sastra, metode menjawab pertanyaan. Terus F. Kegiatan pembelajaran. Di sini nanti ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan pendahuluan itu guru memberikan salam dan membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa, itu religius. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama, nasionalisme. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Nah, nanti di sini itu waktunya 10 menit. Terus kegiatan inti. Siswa membaca mengingat pengalaman pada masa kecil dan menjawab pertanyaan dengan teliti yang telah diarahkan oleh guru. 2. Membacakan teks bacaan. Guru membacakan teks bacaan dalam mendalami beberapa materi dan siswa diminta untuk menyimak. 3. Siswa membaca dan memahami materi pembelajaran berbicara yang telah disediakan oleh guru. 4. Siswa mengerjakan evaluasi pada setiap materi yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini waktunya itu 60 menit atau 1 jam. Yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini siswa bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajarinya bersama. 2. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar. 3. Pembelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu dari siswa, termasuk religius. Nah, di sini nanti waktunya 10 menit. Nah, lampu yang kedua itu data wawancara. Nah, dari materi yang di atas itu yang mendalami materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu saya wawancara dari Bu Dwi Ana Wulan Aprilia, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Tempat tanggal lahir Jepara 27 April 1989. Alamat Blimbing Rejo RT 2 RW 5 Naungsari Jepara. Dan pendidikan TK Abah 1 Blimbing Rejo, SD Muhammadiyah Blimbing Rejo, SMP Negeri 1 Mayang MA Maahid Kudus, UT jurusan Ilmu Perpustakaan. Tempat bekerja SD Negeri 1 Blimbing Rejo. Ini saya belum mereview ini. Kenapa saya kasih cover back border ini kembang-kembang biar siswa itu tidak jenuh dalam membaca teks bacaan. Dan di sini saya pakai shape. Nah, ini pakai shape biar ada lebih berwarna. Juga nanti siswa juga bisa tertarik membacanya. Kurang lebihnya seperti ini. Juga ada gambarnya. Nah, gambar ini hasil karya sendiri. Ini semua. Nah, cukup sekian. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.